Putriku tidak salah. Kamu adalah gadis seusianya. Jangan memarahinya, oke? Oke, aku mengerti. Pesawat dibatalkan karena cuaca. Sepertinya kita tidak bisa berangkat hari ini. Jika aku tidak membantumu, kamu pasti sudah keluar dari acara ini sekarang. Tahu tidak? Kamu beralih padaku sekarang adalah pilihan terbaik untukmu. Orang yang memiliki kemampuan dan visi. Orang yang tahu bagaimana menggunakan semua sumber daya di sekitarnya. Dengan bantuannya, kuat juga kuat. Aku harus melindungi diriku sendiri. Tidak bisa membuat orang tua khawatir padaku. Kamu ingin aku membantumu. Bukan membantu. Ini kerjasama yang tidak melibatkan perasaan. Kerjasama sederhana. Ini memang kesempatan untuk tidak meninggalkan penyesalan. Kerjasama bisa, tapi semua kerjasama memiliki standar. Contohnya, bagaimana aku bisa berhasil membantumu? Aku ingin melewati krisis ini. Dan aku ingin merah. Juga tidak perlu merah. Dari Chen Qing dan Gong Jinghong. Sehingga mereka tidak berani menggangguku lagi. Itu Cheng Xiaohong. Keinginan itu hanya sedikit hu. Prasyarat kerjasama adalah kedua pihak memiliki nilai tukar yang setara. Aku bisa membuatmu merah, tapi apa yang bisa kamu berikan padaku? Bukan secara fisik, perasaan bahkan lebih buruk. Aku juga tidak punya uang. Ya, kamu tidak kekurangan uang. Biarkan aku memikirkan kelebihannya. Aku tidak bisa memberikan apapun padamu sekarang. Tapi aku bisa membuat camilan murni buatan tangan tanpa tambahan. Hanya kamu yang tidak bisa memikirkan. Tidak, aku tidak akan melakukannya selama kamu bekerja sama denganku. Aku berjanji mulai sekarang. 365 hari dalam setahun. 24 jam sehari. Kapan saja, di mana saja, setiap saat. Selama kamu membutuhkan, aku akan muncul di sampingmu dengan camilan. 1 tahun. Kalau kamu pikir 1 tahun belum cukup, 3, 5, 10 tahun cukup. Apa itu? Maksudku, waktuku bukan masalah. Selama kamu punya waktu. Aku tidak punya. Apa? Maksudku kesepakatan. Kamu janji. Aku yakin kamu tahu. Kesepakatan. Bagaimana kamu akan membantuku? Apakah ini tim PR-nya? Terasa sangat kuat. Namun beberapa angka pemasaran berada di bagian band Shenzong, jahat. kami sudah merilis fakta ke semua platform besar. Berbagai foto Zheng Ying dihapus, termasuk obrolan dan penerusan. Semua daftar dengan total penerusan melebihi 500. Kami sudah menyelesaikan statistik. Serahkan ke tim hukum. Ya, Mr. Shen.
Kami sudah mengirim surat hukum dan catatan alarm ke beberapa daftar. Perang hubungan masyarakat adalah perang opini publik. Kalau hanya surat pengacara yang dikirim, itu bisa benar-benar mengejutkan beberapa orang. Tapi itu tidak mengubah kesan publik tentang keadilan. Lalu bagaimana? Lembut dan keras. Kamu familiar dengan naskah ini? Katakan saja nanti. Kalau ada masalah, kamu bisa meneleponku pelan-pelan dengan Secon Sister. Aku akan segera mengambil alih tempat kejadian. Miss Heng. Apa pendapatmu tentang peristiwa panas online baru-baru ini? Benarkah? Dia belum pernah berada di tempat seperti ini sebelumnya. Atau aku yang melakukannya. Menanggapi itu, Jangan kacau, oke? Aku tahu kalian semua ingin bertanya. Tunggu sebentar, satu persatu untuk bertanya. Aku harus mendapatkan jawaban. Jawaban gratis tidak perlu bayar. Teman-teman media di sini, tolong mikrofonnya ditarik sedikit ke belakang. Ini hampir masuk ke mulutku. Dan teman-teman media di sini, kameramu sedikit ke kanan. Aku terlihat lebih baik dari sudut ini ya. Jangan khawatir, semua orang punya kesempatan untuk bertanya. Oke, ini masih sangat pagi. Jangan khawatir. Aku akan membereskannya. permisi Nona Zheng, Anda melihat artikel online tentang Anda. Apakah ada perasaan tertentu? Perasaannya adalah pena humanis yang digunakan untuk menulis artikel itu tidak terlalu bagus. Setelah membaca seluruh artikel, orang tidak tahu apa yang mereka katakan. Jadi saya ingin mengingatkan semua orang, setelah mengeluarkan uang untuk mencari orang menulis artikel lunak, pastikan menemukan cahaya yang akan sensasional, tidak bisa mengipas, tidak menggerakkan orang. Bukan Kui adalah artis Bos Yu. Itulah yang saya gali setelah semuanya. Nona Zheng, bolehkah saya bertanya apakah yang dikatakan dalam artikel itu benar? Mana yang benar dan mana yang salah? Katanya aku cantik. Menurutku itu benar, sisanya palsu. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda mengambil foto seperti itu? Mungkin karena bentuk tubuhku lebih baik. Kamu sudah bermain-main begitu lama. Bisakah kamu langsung menjawab pertanyaanku? Zheng Ying, jangan panik. Dengarkan aku sekarang membungkuk dan minta maaf. Zheng Ying. Ayo. Bagus. Kemudian saya akan langsung menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi perhatian semua orang. 1. Saya keadilan tidak pernah bekerja menyakiti rekan-rekan saya. 2. Saya keadilan tidak pernah menggunakan cara yang tidak pantas mendapatkan sumber daya apapun. 3. Saya Zheng Yu dalam masa manis cinta. Saya ingin meninggalkan momen indah dengan kekasih saya. Jadi saya mengambil foto yang semua orang lihat. Tapi aku ingin bertanya pada semua orang, apakah aku salah? Di mana aku salah? Alasan aku berdiri di sini hari ini, hanya ingin memberitahu semua orang aku benar. Aku mengambil foto untuk menunjukkan tubuhku itu benar. Aku jatuh cinta itu tidak salah. Bahkan jika cinta itu gagal, aku tidak salah. Yang salah adalah yang mengkhianati perasaanku, mengkhianati kepercayaanku, mencemari cinta, dan mengambil foto-foto itu dan menikmatinya. Orang yang mencoba menggunakan disiplin ini untuk mempermalukan perempuan. Bagaimana? Apakah aku bermain sangat baik? Lalu kamu pikir aku akan menjadi orang bodoh? Mengeluarkan begitu banyak energi? Kamu yang bodoh, aku tidak bodoh. Zheng Xiaohong.
Apa klausul pertama dari kontrak kita? Aku lupa. Aturan pertama kontrak adalah kamu harus mendengarkan aku kapan saja. Kamu melanggar sekarang, kamu tahu itu. Kontrak ditandatangani atas dasar kepercayaan timbal balik antara kedua belah pihak. Kamu melakukan ini. Bisakah aku mengerti bahwa kamu tidak mempercayaiku? Tolong beri aku alasan. Kalau tidak, orang seperti kamu yang melanggar kontrak dan merusak semangat kerjasama. Aku tidak perlu melanjutkan kerjasama denganmu. Hei, dengarkan penjelasanku. Aku tidak menekan naskah di depanku. Itu karena waktunya terlalu cepat. Aku tidak punya cadangan. Cadangan, aku pikir naskahnya salah. Selamat pagi, dewa kekayaanku. Hei. Menurut kontrak, ini adalah persembahan pertama untukmu. Silakan terima, dewa kekayaan. Ini untuk kerja kerasmu. Hei. Baiklah, berita negatif tentangku. Bukankah kamu sudah menangani semuanya? Aku ingin bertanya tentang jadwal kerjaku berikutnya, dewa kekayaan. Kita adalah kemitraan yang setara. Dari sekarang jangan panggil aku dewa kekayaan lagi. Kata-kata yang bagus. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Energi seseorang itu terbatas. Kombinasi yang tepat antara kerja dan istirahat lebih membantu untuk pekerjaanmu selanjutnya. Aku sudah dimarahi semua orang karena lama tidak bisa syuting. Selain itu, cara kamu menyuruhku menerjemahkan adalah dengan berbelanja. Bukan berbelanja. Ini belanja santai. Kalau kamu tidak suka, kita juga bisa belanja dengan cara yang lebih santai. Siapa yang tidak suka jalan-jalan? Dia akan membuka mulutnya. Aku siap mendengarkan. Jangan khawatir. Semuanya sudah disiapkan di sini. Orang-orang kita sudah menunggu. Kenapa aku tidak mau membeli uangnya? Sudahlah, lihat ke depan. Aku rasa kamu sangat menyukainya. Kenapa tidak membelinya? Belanja bukan tentang membeli. Fokusnya adalah pada belanja, bukan membeli. Ngerti? Shen Yifan dengan makanan manis. Makanan bisa diambil. Tapi bagaimana ini bisa syuting dengan baik? Kamu baik-baik saja, Tuan Cheng. Elevator sudah datang. Ayo hati-hati, mari pulang. Hei, kamu masuk. Dom selalu miskin selalu menunggu aku. Halo properti? Oh, aku sering bermimpi yang. Apa yang salah dengan kalian? Ini adalah kawasan elit. Tidak semua orang bisa masuk, oke. Lain kali biarkan penjaga keamanan lebih waspada. Siapa saja bisa membelinya di lingkungan elit. Cut!
aku datang ya. Apakah akan terlihat bagus? Bukan karena baju yang kamu kirim. Aku butuh setengah jam untuk merapikan diri. Tiba-tiba aku ingat aku lupa merias wajah. Oh, baguslah aku besar. Kamu bisa menggunakan satu tangan untuk membaca informasi. Hei, kalau begitu kamu bantu aku ambil, jadi aku bisa menggambar lebih cepat. Baiklah. Ternyata cewek bisa benar-benar dandan di mobil. Tentu saja. Awalnya aku tidak bisa menggambar mobil. Di dalamnya goyang-goyang tidak stabil sama sekali. Kemudian karena syuting kita sering harus berhenti. Perannya terlalu kecil. Lu tidak memperhatikan metode perakitan. Lalu aku hanya bisa berlatih sendiri pelan-pelan. Sekarang aku bahkan bisa mencukur alis di mobil sambil memakai lipstik. Aku hebat kan? Sepertinya dia tidak mudah dalam beberapa tahun terakhir. Kenapa dia selalu begitu optimis? Kepala Cheng Ketua, untuk tahu bahwa kamu benar-benar datang, dia akan sangat senang. Kudengar Tuan Shen datang hari ini. Aku juga seorang dewa. Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Sangat aneh. Dari sisi ini, Suasana hari ini tampaknya jauh lebih meriah dari sebelumnya. bukan karena kehadiranku yang membuat ini mulia. Bukan begitu. Ya. Benar, aku bisa melihatnya hari ini. Itu akan sangat bagus. Tuan Li bagaimana? Lalu beri kamu kesempatan untuk bertemu denganku. Ya Tuan Shen, itu orang besar yang tidak bisa dilihat orang lain. Kamu lihat orang lain Shen Yifan. Shen Zong anak jenius. Mitos dunia investasi. Zhen selalu siapa? Bintang juga wajah bintang. Hei, bagaimana kamu bilang ini online? Ada karya yang disebut keterampilan mempesonanuakan. Hahaha. Tunggu, aku akan menelepon. Tapi meskipun kamu bilang begitu, apakah dia tidak punya kesalahan? Kamu ingin mengatakan kekurangannya? Hanya tidak pernah bersosialisasi atau bersosialisasi. Selain itu kuncinya tidak pernah pasti tentang gosip. Apakah Shen selalu terlambat dalam bisnis kantor Z? Di hati saya orang-orang ini tidak terlihat seperti produser dan sutradara. Tidak ada reporter yang akan tiba-tiba muncul. Kita akan difoto bersama. Apa gosip yang tersebar? Tenang saja. Itu tidak akan difoto. Mr. Shen, Anda belum pernah ikut kegiatan apapun sebelumnya. Boleh saya tanya kenapa Anda datang kali ini? Apa? Kami tidak diterima. Anda, Perkenalan besar. Ini orang yang tepat. Adalah seorang aktor. apa hubungan antara kalian berdua? Shen Yifan, apa Anda bercanda? Saya tidak main-main dengan Anda. Ada sukacita dalam kontrak. Artis punya hak untuk tahu segalanya. Shen Yifan, saya perlu tahu apa yang Anda lakukan sekarang. Saya memegang Anda merah. Ini cara Anda memegang saya merah. Dengan status dan kedudukan saya untuk mendukung Anda. Ini solusi terbaik untuk Anda saat ini. Solusi terbaik adalah yang tercepat. Saya mencari Anda karena profesi Anda. Saya pikir Anda akan menemukan kelebihan saya dan bisa membantu saya merencanakan. Saya tidak tahu Anda seperti ini. Lalu siapapun bisa melakukannya. Saya hanya ingin lebih efisien. Tapi Shen Yifan, saya bilang, saya ingin mengandalkan usaha sendiri. Langkah demi langkah untuk naik. Bukan dengan gosip dengan siapapun. Mengandalkan latar belakang fiktif untuk mendapatkan perhatian.
Uhuh, uhuh, uhuh. Itu dibuat khusus sangat cantik. Tapi bagaimana dia bisa sampai di sini? Datang khusus ke saya. Saya. Ah. Apa maksudnya? Bersikap seolah mengabaikan saya. Berusaha menarik perhatian saya. Bermain sulit didapat. Saya takih masih banyak gerakan. Lumayan menarik. Sebelum kamu membiarkan aku audisi, aku tidak akan. Foto-foto yang diambil oleh para wartawan sudah dihancurkan semua. Tapi dia masih tidak mau angkat telepon. Ini terlalu berlebihan. Dia ngapain sih? Dia memeras aku dengan mogok kerja. Bercanda. Kita masih bisa dipaksa olehnya. Jalan buntu ini tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Hanya akan membuang waktu. Tidak bisa terus begini. Xiao Shenzong, kamu tidak mencoba untuk berkompromi. Ini bukan gaya kamu ya. Bukankah kamu dan aku punya masalah dengan para krediturku? Orang bahkan tidak bisa meminta uang demi harga diri. Tapi aku benar-benar tidak ingin terkenal karena gimmick. Aku harus layak untuk mereka yang mendukungku. Abang jangan bilang begitu setiap kali aku melihat matamu sebelum King Yun, hatiku langsung meleleh. Hari ini aku tidak akan melihat ke matamu. Baiklah. Kita bisa mulai bicara secara resmi. Kamu menyuruh dokter untuk menghentikan pengobatan. Aku tidak akan mengejar ini denganmu hari ini. Tapi kamu bilang padaku, apa kamu menandatangani kontrak dengan Yu Zheng untuk menyentuhnya? Ayo kita hampir sampai. Ling Jie itu yang satu itu. Aku belum memasukkan informasi aktor apapun ke dalam drama ini. Selain itu, Opera Dunia harus menghubungi aku dulu. Bagaimana kakak persahabatan bisa sampai di sini dan menunjuk aku untuk memakai baju ini? Oh, apa aku bisa bohong padamu tentang hubungan kita? Aku akan menerima telepon kamu masuk dulu. Silakan. Bro, aku bawa kamu ke drama berikutnya. Pastikan biarkan aku pergi ya, bye-bye. Apa itu untuk memegang merahnya? Baru-baru ini sering begadang belajar. Pasar film dan televisi domestik. Apa selama dia tidak merayu? Kamu harus tetap di sini. Kenapa bilang padaku kenapa bantu dia? Kamu bilang ke abangku. Apa kamu percaya cinta pada pandangan pertama? Ayo. Duduk di sini sedikit lebih dekat denganku. Kamu siapa? Masih sedikit lebih dekat denganmu, garis. Aku ingin melihat apa yang kamu inginkan. Bagaimana kalau? Apakah kamu suka gaun ini? Cheongsam yang kamu kirim. Aku tahu orang yang akan segera meninggal tidak layak untuk perasaan. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Kupikir sebelum aku pergi. Lakukan semua hal untuknya. Kupikir sebelum aku pergi. Atasi semua masalah untuknya. Kupikir sebelum aku pergi. Tuan Shen. Adik kecilku yang malang. Ah, Tuan Shen.
Uhuh uhuh. Xiao Shenzong, apakah tidak baik bagi kita untuk menipu grup dewa besar seperti ini? Kamu bersekongkol dengannya dan berbohong padaku. Tidak beritahu aku kapan dia datang. Mengapa kamu tidak merasa bersalah? Hei, apa yang terjadi dengan Tuan Shen? Kamu masih harus melepas sepatu hak tinggi sebelum memukul seseorang lain kali. Bagaimana kamu datang? Sebagai penghibur. Tidak hanya kamu tidak bekerja sama dengan pekerjaanku, masih memukul orang sekarang. Mengapa kamu tidak bertanya mengapa aku memukulnya? Apapun alasannya, kamu seharusnya tidak. Kamu tidak bekerja sama dengan pekerjaanku sekarang. Membuang waktuku, mempengaruhi efisiensiku. Kamu menganggap masa depanmu sendiri, dan waktuku sebagai lelucon. Efisiensi lagi. Shen Yifan, aku beritahu kamu, efisiensi tidak berarti aku tidak memiliki batasan dan prinsip. Efisiensi tidak berarti aku harus menahan segalanya. Dia dalam banyak masalah. Juga dibenarkan. Tidak heran kamu marah. Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? Mulai dari apa yang dia minati. Sehingga dia bisa cocok dengan minatnya. Itu acting. Apakah kita benar-benar acting? Langkah demi langkah dari awal. Kapan dia akan populer? Apakah kamu mendapatkan videonya? Ini adalah video pengawasan hotel. Ternyata begini keadaannya. Kamu tidak perlu terlalu terharu dengan pengaturan hari ini. Hei, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu siapa saya? Saya memperingatkan kamu. Saya adalah ketua masa depan yang cerah. Ham mengendarai mobil yang bagus. Bagaimana cara membuang sampah? Tidak boleh lagi lain kali. Saya adalah murid. Apakah kamu yakin membawa saya ke sini untuk magang? Bagaimana dengan keluargamu Tuan Shen? Apakah ini audisi? Kamu bisa masuk dan melihat sendiri. Apakah kamu tidak punya perasaan sama sekali? Halo sutradara. Aktor-aktornya datang. Ya, itu lebih baik, terima kasih. Kerja keras. Bagaimana? Kamu bilang Shen Yifan telah memenangkan banyak kesempatan untukku. Saya tidak bisa menahannya sekali. Bagaimana kamu ingin menyerah? Bagaimana mungkin? Saya bukan orang yang menyerah. Saya hanya menyesal tidak membuat kemajuan yang cukup sebelumnya. Masuklah. Sutradara. Sutradara yang baik, kamu baik. Tuan Liang memberitahu saya, Tuan Shen merekomendasikan seorang aktor untuk datang hari ini. Ini adalah peran yang saya simpan berdasarkan citra aktor tersebut. Ini adalah peran wanita nomor 2. Wanita yang lembut dan elegan. Orang yang cukup baik. Camille Hate. Ya, terima kasih.
Baiklah Kepala Liang. Saya tahu. Tuan Shen berkata, mari kamu mencoba peran Reiko. Reiko. Bukankah Reiko peran khusus? Tunggu sebentar, apakah kamu harus membayar untuk cedera? Jangan khawatir, kami akan sangat berhati-hati. Ini tidak akan menyakitimu. Aku terutama takut menyakitimu. Hei, jangan terlalu tua. Nada bicaranya tidak kecil. Gerak-gerik, hei. Perannya perlu mencari aktor bela diri khusus. Dari mana orang biasa datang? Mengapa Shen selalu membiarkannya mencoba peran ini? Mungkin dia memiliki visi yang unik. Shen Yifan, biarkan aku mencoba peran ini untuk menemukan keahlian bela diriku. Bisakah aku mengubah jalur opera? Oke Reiko, ini kamu. Kakak, ini pertama kalinya aku mencoba bermain drama. Sangat menyenangkan. Aku mengangkat telepon. Hei. Hei, tidak ada kejutan. Tidak terduga. Komisaris politik Wan Yuchen. Ada dua hal yang ingin ku sampaikan padamu. Pertama, aku ingin bergabung dengan pemain Jiu Luo Cheng Huang. Mainkan pertandingan resmimu. Sungguh. Dan yang kedua, aku akan bergabung dengan agensimu. Menjadi kolegamu. Menjadi pasangan kekasihmu. Hebat. Semangatmu kuning. Tidak heran wawancara mentega. Ternyata Cheng Moyang yang melakukan trik. Siapa yang membuat otakmu panas? Memukul orang sebentar, sekarang dramanya hilang. Menyesali ususmu lagi. Aku berani memukul orang adalah kesalahanku. Tapi siapa yang membuatnya berhutang banyak? Perannya direbut oleh Chen Moyang. Apakah Shen Yifan tidak melawan sama sekali? Bahkan Reiko yang sudah dikonfirmasi, dia memberikannya langsung kepada Chen Moyang. Ini alasan apa? Tidak, aku harus bertanya padanya. Oh tampan. Aku tidak percaya kamu tidak datang dan meminta maaf padaku. HMPH. Buka pintu. Shen Yifan. Kamu punya kemampuan untuk tetap di rumah. Kamu punya kemampuan untuk membuka pintu. Jangan pikir kamu tidak bersuara. Aku tidak tahu kamu di rumah. Gangster Shen Yifan membuka pintu. Ini sekumpulan pintu terbuka. Apa yang kamu lakukan di sini? Seharusnya aku yang bertanya apa yang kamu lakukan. Sheng Moyang akan membunuh kita semua. Mengapa kamu seperti orang biasa? Sekarang ikut aku untuk menemui seseorang. Apa yang harus dikatakan di sini? Shen Yi, aku akan menanyakan satu hal. Aku mendapat masalah. Tapi bukankah kita berkontrak sekutu? Kamu hanya akan melihat aku diintimidasi? Apakah aku orang seperti itu di matamu? Apa arti kerjasama? Mengapa kamu tidak melepaskannya? Pemutusan kontrak. Apakah kamu yakin? Yakin dan yakin. Garis. Ingat apa yang kamu katakan sekarang. Jangan menyesal nanti. Mr. Shen, aku tidak terlambat kan? Tidak. Silakan datang ke sini. Mr. Shen, kalian berdua sudah menunggu begitu lama. Jika aku tidak salah, pria itu adalah aktor bela diri terkenal internasional Yo Sheng, Master Yo. Di sebelahnya sutradara terbaik yang memenangkan Caska tahun lalu. Aku dengar mereka sedang mempersiapkan pertunjukan untuk buku ganda. Timnya top. Tapi juga mengundang Yo Sheng yang sudah beberapa tahun tidak keluar gunung. Karena blokir pesan. Sedikit orang yang tahu hal ini. Apa hubungannya ini dengan Cheng Moyang? Aku dengar mereka sedang syuting di Tiongkok.
dan mencari aktor Tiongkok Yiping. Banyak artis lini pertama dari Sun Cine Company pasti direbut. Jika kita akan bersaing, tidak ada kesempatan menang sama sekali. Jadi ini adalah rencana Shen Yifan. Tujuan Chen Moyang adalah membalas dendam padaku. Jadi Shen Yifan sengaja berpisah dengan tentara Wuyu. Biarkan Wuyu mencoba aku di rumah. Aku pergi ke luar negeri untuk menghubungi tim sutradara. Untuk mengalihkan perhatian Chen Moyang. Biarkan dia menikmati kesenangan balas dendam pada saya. Dan untuk balas dendam, isi semua artis di bawah panjinya. Dengan cara ini dia bahkan ingin mencuri drama. Tidak ada aktor. Bos, ini 30 drama berikutnya dia. Setiap drama adalah protagonis. Kita curi setiap satu. Tidak peduli peran apa. Tidak peduli berapa biayanya ambil untuk saya. Atur semua artis di perusahaan kita. Saya akan membuatnya tidak punya apa-apa untuk difilmkan. Jadi dia sengaja mengeluarkan adegan itu untuk menciptakan ilusi kegagalan kita. Padahal ini gelap. Serang dia tanpa persiapan, lalu dengan lancar mengambil alih drama. Tapi kamu baru saja bilang padaku, kamu sudah tidak kontrak dengan Shen Yifan. Tidak pernah pulang terlambat. Pasti untuk saya. Mereka bersosialisasi dengan Master Yo. Apa yang kamu lakukan di sini? Maaf. Saya salah. Apa yang salah? Salah dalam ketidaktahuan saya gegabah bodoh berpandangan pendek. Ambil perut pria baikmu dengan hati penjahat. Rangkumanmu tentang dirimu cukup tepat. Kekuranganmu banyak. Tapi dengan pengetahuan diri, ini masih layak diakui. Ya, rangkumanmu lebih tepat. Ini permintaan maaf saya padamu. Saya harap kamu orang dewasa tidak peduli pada saya. Pertama kontrak mengatakan menyediakan camilan gratis. Jadi ini bukan hadiah. Kedua, kamu memukul Chen Mengyang ini. Apakah kamu pikir kamu melakukan hal yang benar? Saya tidak merasa melakukan kesalahan, tapi itu benar. Meskipun saya sangat mengejar efisiensi. Tapi pada saat yang sama, saya mengabaikan perasaanmu. Membuatmu memiliki resistensi psikologis. Itu mempengaruhi kerja sama kita. Kamu tidak melakukan kesalahan, meskipun metode kamu bukan solusi terbaik. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah. Kamu benar-benar pikir aku benar. Aku seharusnya tidak bertahan. Kamu tidak salah. Dan ada aku di dalamnya. Kamu tidak butuh orang. Chen Mengyao, dengarkan aku. Aku tidak peduli wanita seperti apa yang kamu inginkan. Tapi wanita Shen Yifan, kamu benar-benar tidak boleh macam-macam. Apakah kamu ingat? Wanita-wanitanya tidak akan membiarkan kamu menyentuh mereka, kan? Bagus. Maka aku akan mengejarmu. Hei, apakah kamu akan ke Tuan Wang? Buka pintu. Meskipun aku tidak setuju beberapa perusahaan memperlakukan artis sepenuhnya sebagai komoditas, tapi aku mengakui beberapa kualitas seorang artis. Itu bisa dikomersialkan. Bisakah kamu mengatakan orang-orang masuk akal?
Artis harus menghadapi pasar. Jadi untuk memahami pasar, Cara terbaik untuk mengomersialkan adalah memanfaatkan perbedaan pada artis. Jika tidak, kita akan membuat lebih banyak orang. Untuk artis, itu hanya topeng yang mereka gunakan untuk kamuflase. Hanya benar-benar memainkan kekuatan mereka. Akhirnya mungkin untuk menonjol. Aku tahu apa kekuatanku. Terlihat cantik. Bandingkan dengan mereka. Apakah kamu cukup cantik? Ya, tubuhnya bagus. Bandingkan dengan mereka. Apakah kekuatanmu cukup kuat? Aku punya karakter yang baik. Tidak ada artis hanya karena karakter yang baik akan disukai oleh publik. Itu aku benar-benar tidak ada apa-apanya. Tentu saja tidak. Lalu kamu bilang apa kekuatanku? Seni bela diri keadilan adalah titik terangmu. Adalah titik terang unikmu. Sedikit bintang wanita yang bisa bela diri. Kamu harus mengambil kesempatanmu, mainkan kekuatanmu. Dengan cara ini kita akhirnya bisa berjuang keluar. Hari ini sepertinya bukan hari yang sementara. Hari ini camilan ini bersinar dengan persahabatan yang baik. Menggelombangkan air persahabatan yang harmonis. Ayo berbaikan. Bukankah kamu baru saja meminta maaf padaku hari itu? Ya. Tapi sekarang aku ingin secara resmi dengan tulus menunjukkan sikapku padamu, menolak pengaturanmu sebelumnya. Tidak ada etika kerja. Maafkan aku. Kamu melawan keinginanku, membuatku melakukan apa yang tidak aku sukai. Aku juga memaafkanmu, jadi kita saling memaafkan. Tetap di tempat dan berbaikan. Oh, benar. Bagaimana kamu tahu aku suka bermain? Tentu saja aku tahu. Oh, benar juga. Bukankah aku menyelamatkanmu pertama kali melihatmu? Sebenarnya ada sebelum aku. Tidak terlalu serius dalam berakting. Aku ingin menjadi pejuang sejak kecil, tapi perusahaan menyuruhku berpura-pura menjadi wanita. Aku benar-benar tidak bisa berhubungan dengan karakter-karakter itu. Menggoda untuk menggoda. Kamu harus berputar 18 kali untuk berbicara. Jadi kali ini aku benar-benar berterima kasih padamu karena mau membantuku mewujudkan keinginanku. Aku di sini untuk membantumu mewujudkan keinginanmu. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Tidak percaya kamu lihat. Kamu lihat betapa hebatnya gerakan menghindarku. Fleksibilitas ini bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh aktris biasa. Aku juga memiliki aksi batu bebas. Aku merekam semuanya. Ada beberapa gerakan lain yang akan kutunjukkan padamu. Dia sepertinya. Atau Zheng Xiaohong yang asli. Atau wanita yang bersinar. Permisi. Nona Shin, pekerjaanmu tidak sesuai dengan kriteria investasiku. Aku tahu studionya kecil. Tapi kami memiliki aktor baru. Kamu ingin mengatakan bahwa dia memiliki potensi untuk meledak. Kamu tahu berapa kali aku mendengar itu setiap hari. Aku yang menandatanganinya. Karena dia cukup beruntung lolos audisi untuk drama Double Book Decision. Kamu pasti sangat familiar dengan drama ini kan? Hari ini dia akan pergi ke sekolah bela diri Master Yo untuk latihan tertutup. Seluruh grup aktor kecuali yang tidak punya dasar bela diri. Semua yang lain wajib hadir. Tentu. Meskipun ini latihan tertutup, tapi staf agensi aktor masih boleh berkunjung. Katakan saja syaratnya apa. Kenapa kamu di sini? Aku akan mengantarmu ke sekolah bela diri Master Yo untuk latihan.
Sejak kecil aku sudah ingin menjadi seorang pendekar. Akhirnya aku tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Aku hanya tidak tahu apakah aku bisa melewati latihan ini. Kamu hanya perlu bermain dengan baik. Sisanya serahkan padaku. Aku harus bermain luar biasa. Master Yo adalah idola bersama ayahku dan aku. Keinginan masa kecilku adalah bisa berguru di bawah Master Yo. Setiap ulang tahun aku selalu meminta ini. Ayahku sampai cemburu karenanya. Jadi apakah kamu masih punya keinginan ini? Tentu saja ada. Jadi aku harus bersikap baik, berusaha agar Master Yo mau menerimaku sebagai murid. Master Yo sudah menutup pintu 5 tahun lalu dan berhenti menerima murid. Aku yakin bisa membuatnya membuka pintu lagi. Aku tidak menyangka kamu melakukan ini dengan sangat hati-hati. Kamu pikir camilan gelapku? Apakah semuanya dilakukan sembarangan? Aku bukan orang yang sembarangan. Ngomong-ngomong, kali ini waktunya terbatas. Hanya membuat ini. Kamu makan dulu. Bagaimana dengan itu? Itu baju. Kamu tahulah perempuan. Seragam latihan untuk wajah. Kamu tidak perlu membawa ini. Tanpa komentar. Masuk dan ambil sesuatu. Kemas semua baju ini. Bawa kotak-kotak ini. Perampok. Master Yo. Kalau begitu silakan. Bagus untuk Master Yo. Pergi. Ayo kenalin dulu sama lingkungannya. Kerja keras nih Master Yo. Kenapa sih ada keadaan darurat sampai bapak tua ngirim anaknya ke TK? Selamat datang di latihan tinju. Karakterku mungkin udah denger tentang beberapa dari kalian. Ketat dan kaku nggak manusiawi. Di mataku nggak ada bintang. Nggak ada lagi idola. Aku memperlakukan semua orang sama. Yang kalian perlu lakuin cuma ikutin permintaanku. Selesain semua isi latihan dengan kualitas dan kuantitas yang baik. 5 rekan kerja di belakangku ini bakal ngawasin kalian mulai pemanasan. Ya. Master Yo, nanti aku latihan apa? Sebentar lagi juga tahu. Buat kita ini tangan terbuka. 123 gerakan atas udah pas. Terus kita 123 dan balik lagi. 123. Wah, Pak Sheng jago banget. Sekilas aja udah kelihatan ahlinya. Jauh banget. Shen, kamu selalu terbiasa sama rasanya yang berat. Aku udah tanya dokter boleh dimakan. Oh iya. Sudah berapa lama dia pergi? Baru 2 jam. Nunggu apa lagi? Telepon penting? Camilan berdarahnya enak nggak?
Ini tempat kita latihan. Kenapa nggak duluan? Mau pamer keahlian uniknya? Kamu pilih buat patahin kaki? Sudah tua nggak berguna. Kamu baik-baik aja, Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Master Yo. Gerakan yang barusan kamu latihan itu Cyclone Leaf Legs. Bisa ajarin aku? Nggak diajarin ke orang luar. Terima aku jadi murid dong. Aku nggak terima murid. Tapi kamu bilang sebelumnya. Itu dulu. Dari mana aku ngeluarin? Kamu yang pesen? Bagaimana kamu bisa datang? Apa karena aku mencuri pesanan makanan? Jangan marah karena masalah berat badan. Lalu apakah dia akan mengambil pesanan makananku? Bukankah kamu bilang tidak akan memesan makanan lagi nanti? Ah, lihat apa ini? Maafkan aku harus makan pesanan ini hari ini. Si kurus kecil pergi main. Main apa sih? Buang-buang waktu saja bermain. Bagaimana bisa buang-buang waktu? Aku akan melompat turun dan mencarimu. Jangan melompat, nanti kakimu patah. Aku turun. Kamu tidak tahu betapa buruknya jika menjauh dan memukulmu lain kali. Dulu waktu kecil aku pernah memukul seorang anak laki-laki di atas tembok. Sepertinya mereka semua dibawa ke rumah sakit kemudian. Apakah kamu ingat dia? Ingat saja, itu lemah. Membosankan bermain tanpa teman. Lupa bahwa Buddha ini juga lemah. Malu-maluin. Heh, bukankah kamu bilang ingin berguru pada Master Yo? Bagaimana kabarnya?
Master Yo sudah jelas tidak akan menerima murid. Tapi tidak peduli seberapa sulit, berapa lama lagi, aku ingin berguru pada Master Yo. Lagi pula aku adalah wanita yang ingin menjadi aktris bela diri. Hal seperti ini hanya akan menambah biaya transaksimu. Biaya. Biaya termasuk uang, waktu, tenaga. Dan biaya komunikasimu. Tidak semuanya bisa diukur dengan biaya transaksi waktu. Waktu adalah hidup. Jika kamu tidak bisa mengatur waktumu, kamu membuang hidupmu. Shen Yifan, dalam hidupmu lebih dari 20 tahun. Apakah ada sesuatu yang sangat kamu sukai? Hari ini sangat bagus. Tapi lain kali aku ingin mengambil gambar wajah kiri. Hei kakak, aku dengar Ratu Nishang juga sedang syuting iklan di sini hari ini. Apa yang kamu tanyakan tanpa urusanmu? Kak Chao, tunggu aku. Halo kakakmu yang tertua, namaku Men Yuchen. Halo. Mister Ni, lihat ini. Kak latte. Ayo. Nggak ada latte. Bagus ya, jaga kesehatan. Kak Nishang. Kenal nggak? Nggak kenal. Serius? Terus gimana dengar kabarnya? Bukan ada iklan yang mau syuting? Ayo. Melon gede. Friendship dan Ratu Film Internasional. Hubungan di balik rok neon. Nggak tertarik. Siapa yang kamu bohongin? Kodok sama angsa putih. Melon apa yang mereka punya? Kak Friendship udah kenal lama sama dia. Kamu kabur dari aku buat jual melon dia. Otak kamu udah mulai ngecil ya? Apa? Aku nggak jual melon. Aku mau kerja sama-sama kamu. Ayo cari melon yang lebih gede. Kerja sama? Otak kamu, aku punya batasan. Gimana bisa kamu hianatin kita? Ada 6-4 nih. Kamu 6, aku 4. Bahkan nggak 9-1. Apalagi, kamu bikin aku percaya mereka ada percikan. Mending bilang Shen Yifan naksir aku. Tutup. Siap belum? Yang manis jangan olahraga berat. Ayo. Siap. Persiapan. Bagus. Mau ngasih apa aja buat yang kamu suka? Tentu. Ada apa? Enggak. Buat kerjaan nggak berguna. Cuma perlu jago gerakan buat bikin film. Udah aku latihan itu. Aku latihan ini cuma buat nembus batas diri. Gak apa-apa, sama-sama. His beneran sok jago.